Tapi saya tetap aja nggak pernah mau ngomong 100%, nggak mau lah gitu. Paling 90% gitu ngomongnya kayak gitu-gitu. Bisa berubah gitu maksudnya? Bisa. Kan kalau misalnya laki-laki yang belum turun testisnya gambarannya seperti perempuan. Oh. Nah, saya seumur hidup saya nih ya, saya inget terus nih. Yeah. Seumur hidup saya udah yakin laki-laki udah gitu. Begitu lahir perempuan dengan klitoris yang lebih panjang. Ya, kan? Akhirnya dibuktiinnya dengan cek kromosom gitu. Yeah. Yang satu lagi ambigus gitu ya, dua-duanya ada kelamin. Nah, itu juga cek kromosom. Jadi saya nggak pernah mau 100%. Hai ayah, hai ibu, AMS TV hadir lagi bersama Anda, saya Irga Ahmad Farezi, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol dan banyak pengetahuan yang akan kita gali dari Dr. Ahmad Mediana. Pemirsa, kalau di Indonesia nih, banyak anak itu banyak rezeki, benar nggak? Ya dok ya? Oh, iya. Katanya begitu, nggak tahu kalau iya. sekarang masih begitu apa enggak. Tapi makin hari, makin kesini, rata-rata tuh akhirnya orang tua baru atau orang tua muda itu yang dia pengen itu adalah ini anak yang lahir pertama kali itu adalah laki atau perempuan. Banyak yang bilang karena memang faktor keturunan keluarga pengennya laki duluan atau pengennya perempuan duluan atau mungkin keluarga ini lebih banyak anaknya laki-laki jadi akhirnya pengen punya perempuan duluan. Seperti itu. Sementara kayak saya sendiri nih dok, saya udah punya anak 3, tapi laki semua dok. Setiap jadi laki lagi. Nah, gini dok, ini saya mau curhat aja nih dok. Saya kan udah punya anak 3, merasanya saya udah punya banyak pengalaman sebenarnya. Tapi yang bahaya itu adalah saya tidak punya pengetahuan. Itu kenapa kita mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Mediana, iya kan? Iya. Itu dia. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin jenis kelamin anak, dok. Iya. Ya kan? Ini juga saya mau tanya sama dokter, sebenarnya jenis kelamin anak itu tuh bisa ditentukan apa tidak? Ini banyak yang bilang nih, ada yang bisa pakai gaya, ada yang bisa pakai makanan dan lain sebagainya. Saya sih belum pernah ngebuktiinnya dok, kalau saya kan ngejalanin aja, ngebuat aja, tapi keluarnya ya begitu aja gitu. Bagi saya anak itu adalah rezeki dari Allah. Jadi sih saya mau laki mau perempuan yang penting sehat, saya syukurin semuanya. Nah sekarang kembali lagi dok, kalau untuk jenis kelamin anak, sebenarnya seperti apa sih dok? Apakah memang kita nih punya orang tua salah nggak sih sebenarnya punya niatan atau menentukan jenis kelamin anak untuk keturunannya? Oke, kelihatannya sederhana ya. Kelihatannya sederhana gitu ya. Saya pernah gini ya. Ini pokoknya pejabat gitu ya. Saya tuh waktu itu suka gini waktu zaman muda lah dulu ya kan suka jago-jagoan USG ya gitu jago-jagoan USG gitu. Wah bu perempuan nih bu bayinya gitu kan. Refleks saya ngomong gitu ya. Nggak ada yang happy tuh dengernya gitu. Saya diem semuanya gitu. Nggak saya nanya sih, saya terus aja USG gitu kan. Tapi jadi pada nggak happy gitu. Belakangan saya baru tahu gitu ya. Keluarga ini perempuan semua isinya gitu ya. Jadi dia pengen laki-laki gitu kan. Apalagi kalau suku tertentu kan, laki-laki sangat perlu kan gitu kan. Itu bisa fatal tuh. Nah kalau di India nggak boleh tuh kita ngasih tahu jenis kelamin. Oh. Gitu, bisa penalti tuh ya. Tabu itu ya? Iya gitu. Nah, sekarang kalau tentang kelamin laki perempuan itu salah apa enggak orang tuanya menentukan? Iya nggak ada salah nggak ada benar juga kali menurut saya terserah aja gitu kan. Statistiknya gitu kalau statistik kan perempuan kan lebih banyak kalau statistik gitu ya. Nah kalau menentukan dok bisa nggak ditentukan saya mau laki gitu ya. Teknologinya menuju ke situ bisa teknologinya ya gitu medis ya. Ya dok? Medis, ini udah sisi medis gitu. Kan banyak yang bilang atur-matur makanan boleh nggak dok? Oke silakan aja deh. Kalau diatur kalau mau makanan ya banyakan daging jadi laki, banyakan sayur jadi perempuan. Itu konon apa bukan sih? Ya konon katanya lah. Tapi ya udah ikut aja gitu ya. Ikut aja. Si penentu kan suami kan. Ya. Kalau istri kan XX jadi dia relatif adil gitu kan. Suami ini kan yang XY gitu kan. Oh. Nah nanti di tingkatan yang lebih
lebih akurasinya lebih tinggi di inseminasi, katakanlah gitu ya, di inseminasi bisa dikondisikan sperma lakinya lebih banyak atau sperma perempuan lebih banyak. Itu ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya dengan akurasi lebih tinggi 70%-an gitu kira-kira ya. Nah yang paling tinggi kan bayi tabung. Kalau dibikin bayi tabung, sperma laki-laki bisa ditentukan juga. Ya tapi semuanya nggak bisa lah kita ngomong 100% kan. 100% kan punya Tuhan gitu ya. Iya betul. Ya namanya juga usaha. Ya, usaha gitu. Ya. Kira-kira bisa lah teknologinya menjangkau itu. Tapi itu tandanya kan kalau tadi dokter bilang itu lebih ke arah lakinya, spermanya. Iya. Saya pernah dengar dok, ada dari sisi perempuannya, apakah asamannya dan lain sebagainya, apakah itu betul? Belum bisa dibuktikan juga sih Belum gitu, keasaman. Yang penting perempuan kan adil, XY, XX gitu ya, XX perempuan mau diasemin kan mau dibasahin itu vaginalnya atau segala macam. Ya tergantung suaminya juga gitu. Katanya dengan merubah asam vaginal atau basa vaginal, sperma laki atau sperma perempuan yang mengundurkan diri gitu ya, mati duluan di sperma. Bisa diatur kayak gitu ya. Akurasinya rendah lah menurut saya sih. Iya, oke. Nah, dokter juga tadi kan mention tuh waktu dokter USG terus ngasih tahu anak si ibu itu tiba-tiba perempuan. Nah, karena dokter tahu tuh di situ bisa ngelihat ini anak, ini janin jadinya laki atau perempuan kan seperti itu. Kalau tanpa USG itu bisa nggak sih dok diketahui? Nggak bisa. Memang harus mutlak pakai USG ya? Iya, kan suka ya, dok itu perut saya mancung laki ya dok ya? Nah itu dia dok. Gitu-gitu. Itu benar? Enggak dong. Oh enggak? Pasti enggak. Feeling itu ya? Iya, itu ibu-ibu aja. Itu yang tadi pengalaman tapi tidak punya pengetahuan. Iya betul. Katanya punya pengalaman tapi nggak punya pengetahuan. Iya. Soalnya saya juga waktu pertama kali di anak pertama, itu saya pernah disodorin tabel dok. Tabel? Ya, lucunya gini. Jadi tabel itu, misalnya istri saya nih umurnya sekian. Nah, terus begitu ini bulan apa? Di bulan ini sampai bulan ini terjadinya pembuahan. Pasti akan ntar lahirnya anaknya perempuan misalnya kayak gitu. Bulan ini lahirnya anaknya laki. Itu benar apa nggak dok? Ya udah anggap aja lah benar, tapi dari medisnya nggak bilang gitu ya. Oke, kalau gitu kita sekarang patokannya medis aja deh dok. Iya, medis aja patokannya. Oke, kalau misalnya patokannya medis tadi tandanya dokter lebih ke arah laki-lakinya ya? Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk hasil USG nih dok, ini kan kita bisa dari hasil USG kan dokter bisa melihat tuh waktu anak saya dok, saya kan di usia berapa sih dok sebenarnya janin itu bisa dilihat laki atau perempuan? Jadi kalau ini kan akurasi tergantung the man behind the gun ini kan ya objinnya gitu periksa. Ini udah masalah ilmu. Iya, itu pengetahuan kali itu ya. 12-13 minggu saya bisa menentukan laki-laki gitu ya kalau pas posisinya bagus kan. Tapi saya tetap aja nggak pernah mau ngomong 100% nggak mau lah gitu. Paling 90% gitu ngomongnya kayak gitu-gitu. Bisa berubah gitu maksudnya? Bisa. Kan kalau misalnya laki-laki yang belum turun testisnya gambarannya seperti perempuan. Nah saya seumur hidup saya nih ya, saya ingat terus nih. Seumur hidup saya udah yakin laki-laki udah gitu. Begitu lahir perempuan dengan klitoris yang lebih panjang. Ya, kan? Akhirnya dibuktiinnya dengan cek kromosom gitu. Yang satu lagi ambigus gitu ya, dua-duanya ada kelamin. Nah itu juga cek kromosom. Jadi saya nggak pernah mau 100%. Oke, dok. Nah sekarang saya mau balik lagi ke hal laki dan perempuan dari jenis kelamin bayi ini dok. Nah perbedaannya ini memang terlihat nyata di dalam rahim selain jenis kelaminnya itu, apakah ada hal lain yang bisa dilihat nggak dok? USG-nya? Gini deh, kan kadang-kadang kan tadi dokter bilang kalau untuk perutnya mancung dan lain sebagainya itu enggak lah gitu kan. Tapi kadang-kadang suka kelihatan tuh, nih kayaknya kok istri saya nih agak cantik nih, kayaknya lahirnya perempuan nih gitu. Secara fisik gitu ya, dia dandan selama hamil ini cantik lah gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya agak kumel gitu, laki-laki nih ya, itu benar gak sih dok? Susah jawabnya ya, tapi anggap aja iya lah gitu ya. Itu ada pengalaman istri, pengalaman suami ngeliat istri kayak gini-gini. Saya setuju gitu. Tapi gini ya coba ya, ini sesuatu menarik sekali untuk saya. Untuk penentuan jenis kelamin, saya meriksa gitu ibu hamil ya.
kelamin paling terakhir kali saya kasih tahu. Itu juga kalau nggak ditanya saya nggak kasih tahu gitu kan. Oh, itu sampai usia kehamilan terakhir gitu? Sampai kapan aja 9 bulan gitu? Kan saya suka nanya, ada yang mau tanya lagi nggak Bu? Ada yang tanya lagi? Iya. Saya nggak, wah ini laki nih, udah nggak mau lagi sih dari kejadian waktu itu saya. Pamali katanya. Udah saya bilang, sehat kan Bu ya, bagus ya, nggak ada kelainan-kelainan yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. Nah kalau terkait sama masalah-masalah yang kok kayak perempuan ya, kayaknya ini kan. Menurut saya sih itu perasaan-perasaan aja sih perasaan. Ya boleh aja lah dikumpulin perasaan-perasaan, siapa tahu jadi database gitu ya. Iya. Gak apa-apa lah, yang penting kita kan hal-hal seperti itu ditampung aja. Iya. Memang kembali lagi kalau kita bicara sama dokter, mungkin kita fokusnya ke arah medis aja dok ya. Iya. Karena kalau medis itu kan ilmu pemirsa. Ya belajar kan? tuh ya, belajar. Dipelajari. Dan itu udah valid. Dokter aja bisa ngelihat laki atau perempuan dari janin ini lewat USG. Iya. Dan itu pun dokter bilang memang bisa diketahui itu harus dengan ilmu. Nggak sembarangan orang, saya pegang USG ngelihat gitu nggak bisa langsung bisa tahu laki atau perempuan ya dok ya? Iya. Itu aja dokter bisa salah sebenarnya. Oke. Nah dok, kembali lagi untuk masalah untuk bayi laki dan perempuan, untuk orang tua yang baru mau punya anak, catatan pentingnya apa dok? Catatan paling penting adalah terima aja deh apa aja gitu ya menurut saya. Nggak usah nentuin juga gitu ya terserah Tuhan juga gitu, laki atau perempuan. Tapi boleh nggak kalau si bapak atau si ibu menyepakati dulu gitu ya. Kadang-kadang si suami istri juga nggak sepakat gitu. Satu mau laki, satu mau perempuan. Atau dua-duanya apa aja deh gitu ya. Biar fokus gitu, bagus gitu. Saya lagi membayangkan kayak misalnya topeng Mission Impossible gitu kan, kalau kita ngelihat orang terus yang itu aja kan akan seperti itu kan, gitu kan. Jadi kalau udah dibentuk di mindsetnya laki ya kita sama-sama laki, ya insya Allah jadi laki gitu. Tapi kalau misalnya nggak jadi laki-laki, mentalnya masih bagus, ya terima aja semuanya seutuhnya kan, nggak boleh pakai syarat lah gitu orang hamil. Betul. Ya baik pemirsa, itu lihat tadi pengetahuan yang kita dapat dari Dr. Ahmad Mediana mengenai anak laki atau anak perempuan. Jadi syukurin aja, karena anak itu kan juga rezeki dari yang di atas. Justru kita sebagai orang tua sebenarnya itu harus lebih menyiapkan kesiapan kita untuk menghadapi bayi ini lahir secara sehat ataupun tidak sehat. Bayi ini laki ataupun perempuan. Nah pemirsa, mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan yang pastinya di episode kali ini kita memberikan satu input kepada Anda semuanya agar lebih siap secara mental, dan ini semua menjadi knowledge untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak untuk Dr. Ahmad Mediana, terima kasih banyak untuk pemirsa, dan episode kali ini kita akhiri. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya di AMS TV, Sharing is Caring.